Halo, jumpa kembali dengan saya di channel yang sama. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal publikasi atau buku keluaran dari Hydrographic Office dari UK. Ini nomornya NP131. Sedangkan buku ini namanya Admiralty Maritime Product and Service Catalog. Pada umumnya, pelaut menyebut buku ini adalah buku cat katalog. Saya ulang kembali, banyak pelaut menyebutnya ini buku cat katalog. Sebenarnya buku ini di dalamnya isinya adalah produk-produk dari Admiralty, Angkatan Laut dari UK ini. Jadi produk dan servisnya. Jadi katalog atau daftar produk dari Admiralty dan servisnya. Oke, saya buka seperti apa dalamannya. Ini halaman depannya. Ini beberapa produknya. Jadi dia juga mengeluarkan produk digital. Ini chip eksekutifnya. Jadi buku ini diterbitkan 1 tahun sekali. Dan buku ini harus dikoreksi per minggunya. Dalam 1 tahun harus dikoreksi per minggu. Ini nomor weekly-nya. Ini nomor weekly-nya. Ini tanggal update-nya. Jadi ini harus dikoreksi. Ini daftar isi. Daftar isi untuk digital service, untuk peta, juga planning chartnya, dan untuk publikasi yang ini. Nah, ini beberapa informasi termasuk kantor yang ada di luar negeri, beberapa iklan. Ini alamat kantor luar negeri. Ini beberapa iklan. Ini indeks nomor untuk nomor peta. Jadi di halaman depan nanti kita disajikan seperti ini. Sajikan peta. Jadi ini peta indeks. Misalnya kita berlayar di area Indonesia, nanti dibagi beberapa kelompok. Nah, ini daerah, misalnya kita di Sumatera, kita membutuhkan peta daerah Sumatera, maka kita referensinya adalah I1, maksudnya I nomor 1. Jadi sedangkan ini nomor 1. Nanti kita harus membuka berdasarkan indeksnya tadi, karena di Sumatera kita butuhnya I1. Jadi kita buka di sini nanti I1. Ini masih D. Ini masih C1. Kita butuh I1. Ini I1. Sesuai. Judulnya Sumatera Malaka Strait Kokos Kering. Jadi ini sama. Daerah Sumatera. Jadi kita bisa membukanya sesuai. Ini daerah Sumatera. Jadi cara penggunaannya saat kita ingin mengetahui peta daerah tersebut, kita tinggal membaca indeks yang di halaman pertama. Misalnya kita berlayar di daerah Eropa, maka yang kita butuhkan untuk membaca di indeksnya E1 dan E2. Kita harus membuka di sini E1, E2.
Oke, ini E2, dengan ini E1. Kita lihat di E1, ini E1, ini masih E1. Misalnya kita berlayar di Mediteransi sini, ini E2. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menentukan peta untuk berlayar? Jadi untuk pertama kali menentukan peta untuk berlayar, kita baca dulu indeks sini, terus tujuan kita berlayar kemana. Misalnya kita dari Korea, misalnya dari Korea ke Jepang. Jepang misalkan di Hokkaido sebelah utara sini. Misalnya kita dari Korea yang sebelah sini, misalnya kita dari Korea Ulsan sini mau ke tujuan ke Hokkaido, maka kita butuhnya adalah indeks petanya daerah L. Maka kita harus membuka L. Kita harus membuka L seperti ini. Seperti ini. Kita sudah membuka L. Seperti ini. Karena tujuan kita dari Ulsan itu di sini. Karena tujuan kita ke Ulsan, dari Ulsan mau ke dengan tujuan ke Hokkaido. Hokkaido itu di sini, misalnya di pelabuhan Hokkaido itu di sini yang kita tuju misalnya. Maka kita harus menentukan peta apa saja yang kita perlukan. Maka kita bisa menggunakan garis bantu pensil. Kita gunakan penggaris. Oke, maka kita garis. Kita pakai garis bantu. Oke, katakanlah Hokkaido ini pelabuhannya namanya Tomakomai. Di sini Tomakomai. Ini pulau Hokkaido. Sedangkan kita dari Ulsan. Oke. Ini saya gunakan tinta yang bisa dihapus. Oke, biar Anda bisa memahaminya. Jadi untuk menentukan peta apa saja yang kita butuhkan, maka kita mulai dari peta pelabuhan. Kita pakai skala besarnya. Maka nomor yang kita butuhkan itu adalah nomor ini, peta pelabuhan. Peta pelabuhan yang kita perlukan, ini nomornya. Terus ini nomor 366. Ini nomor peta sekitaran pelabuhan. Setelah itu kita perlu ini, peta nomor ini.
Setelah itu kita lanjut. Karena kita berlayar melewati ini, maka kita cari skala kecilnya. Oke, peta yang luasnya lagi adalah nomor ini garis bantunya. Kita cari. Ternyata kita harus pakai ini. Karena ini area luasnya ini. Kita pakai nomor ini. Oke. Karena kita berlayar di sekitaran sini, kita butuh peta sekitaran ini. Kita cari mana yang luas lagi. Nomor ini kita perlukan. Setelah itu kita masuk lagi ke sini. Ini areanya. Kita perlu nomor ini. Kita perlu detailnya lagi untuk melewati Tsugaru Kaiko ini. Kita perlu JP10. Terus kita perlu, karena masuk ke sini, kita perlu JP1030. Kita perlu lagi yang JP1034, 1036, sama 1033 alpha. Ini sama JP1033 Bravo. Karena kita sudah mulai memasuki pelabuhan. Jadi pada intinya untuk menentukan peta apa saja yang Anda butuhkan, maka pertama Anda garis bantu di atas peta ini, gunakan pensil, di mana bisa dihapus nantinya. Setelah itu Anda urutkan nomor peta mulai dari pelabuhan tolak sampai di pelabuhan tiba, dengan memilih area peta yang mana tercover yang akan kita lewati, di mana yang perairan yang kita lewati itu bisa dibaca dan tercover oleh peta tersebut. Setelah kita menentukan nomor-nomornya ini, baru kita minta ke kantor untuk disuplai peta tersebut. Adapun judulnya, kita bisa ngambil judulnya dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada judulnya. Jadi saat kita minta ke kantor, sertakan nomornya, nomor petanya, sertakan judulnya agar tidak ada kesalahan suplai dari pihak kantor. Oke. Tulisan ini merupakan tulisan koreksi. Ini juga koreksinya. Jadi buku ini perlu dikoreksi. Ini koreksi edisinya. Ini kolom edisi. Oke, mengenai penentuan peta, mungkin Anda bisa memahaminya karena ini lebih mudah. Saya akan lanjutkan mengenai apa saja di dalamnya buku ini. Jadi di buku ini selain digunakan untuk menentukan peta, kita juga untuk menentukan publikasi apa saja yang kita perlukan. Oke, dia ada di belakang. Ini beberapa iklannya. Iklan perusahaan penyaplai peta atau agensi penyaplai aplikasi. Ini indeks berdasarkan nomor. Jadi ini sebenarnya nomor peta. Ini nomor peta. Ini halaman di buku ini. Jadi ini sebenarnya daftar isi yang berdasarkan nomor indeks. Sedangkan yang di depan tadi berdasarkan kelompok produksinya.
Kalau ini berdasarkan nomor peta. Ya, untuk publikasinya dia ada di sebelah sini. Nah, ini publikasi untuk Annual Summary Notice Marine. Nah, ini nomornya. Apabila Anda minta, ini nomornya. Sedangkan ini untuk publikasi almanak. Ini almanak. Jadi nanti Anda misalnya minta almanak, tinggal masukkan nomornya ini. Nah, ini beberapa publikasinya. Ini masalah bui, ini panduan mengenai ECDIS, ini untuk simbol-simbol yang di atas peta. Jadi bila Anda untuk meminta publikasi, Anda tinggal masukkan nomor publikasinya, ini nomornya, dan Anda ketik judulnya, ini judulnya, supaya tidak ada kesalahan saat supply publikasi. Nah, ini publikasi ALORS, Admiralty List of Radio Signal. Ini areanya. Apabila Anda berlayar di area ini, maka yang diperlukan ini nomornya. Oke. Ini untuk pasang surutnya. Pasang surut. Ini untuk publikasi lampu-lampu dan signal, lampu-lampu dan box signal. Ini areanya. Apabila kita berlayar di Eropa, kita butuhnya NP78, volume E. Jadi kita sebutkan nomornya, judulnya, dan volumenya apabila kita minta publikasi ini. Begitu juga untuk T-table, hampir sama permintaannya seperti itu. Ini untuk selling directionnya, ini nomornya, ini judulnya juga. Nah, ini peta pembagian nomor Admiralty selling direction. Tadi Indonesia butuhnya nomor 44, 36, 34, 35. Oke. Saya rasa cukup mengenai buku atau publikasi NP131 ini. Jadi bagi Anda yang pemula maupun adik-adik yang masih taruna, mungkin Anda belum pernah menemui buku ini. Jadi di sininya seperti itu yang telah saya sampaikan. Untuk peta-peta yang buatan Indonesia, TNI AL, di Dinas Hidrografik Indonesia juga mengeluarkan katalog yang versi Indonesia. Jadi katalog yang buatan Indonesia itu hanya peta yang diterbitkan Angkatan Laut Indonesia dan hanya sekitaran Indonesia saja. Sedangkan ini, katalog ini untuk keseluruhan seluruh dunia. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya Anda bisa berlangganan gratis selamanya untuk menerima update video terbaru dari saya di channel yang sama. Terima kasih.